Boleh spill dong tipis-tipis soal yang kemarin ada di Olimpiade kemarin. Boleh dong. Halo Sobat Pijar, selamat datang di podcast kita kali ini yaitu Pijar, Pojok Inspirasi Pelajar. Bersama saya, Roja Maulana Hamzaluka sebagai host. Topik kita kali ini yaitu Cimin. Eits, tapi bukan Cimin yang ada di depan sekolah ya. Tapi Cimin yang kita maksud adalah cerita menginspirasi. Kenapa cerita menginspirasi? Karena teman kita kali ini ada salah satu teman kita yang baru saja meraih juara Olimpiade Prestasi Pelajar Nasional mata pelajaran biologi. Langsung saja, ini dia Iis Maisara. Hai Iis, Hai, gimana nih kabarnya? baik, Alhamdulillah. BTW selamat ya Is. Kamu kan baru aja nih memenangkan juara prestasi Olimpiade Nasional mata pelajaran biologi. Eh, aku penasaran nih mau tanya-tanya ke kamu, boleh gak? Boleh dong. Dari mana sih kamu tahu info-info ada Olimpiade seperti itu? Awalnya sih aku iseng-iseng cari info lomba di online. Terus tiba-tiba nemu satu web Olimpiade online yang diselenggarain sama salah satu universitas, yaitu Universitas Lampung. Yang ngadainnya BEM Universitas Lampung. Terus aku coba deh iseng daftar. Kan ada beberapa tuh pilihan pelajaran ya. Aku pilih biologi. Terus Ternyata iseng-iseng juga bisa jadi juara ya Is. Gimana sih perasaan kamu saat kamu tahu kamu mendapatkan juara di Olimpiade ini? jujur rasanya deg-degan sih, campur aduk. Kayak gak nyangka aja bisa dapet juara. Karena kayak pas ngerjainnya banyak tantangan banget sih. Eh, Pastinya bukan perjalanan yang mudah ya, walaupun ini diadainnya secara online. Eh, Gimana sih tips belajar efektif menurut Iis? Tips aku sih kayak yang pertama paling penting konsisten sih ya. Terus jangan terlalu lama belajar karena kayak otak kita juga kayak bakal mumet sih, bakal pusing, bakal sakit kepalanya. Terus aku kayak sekali belajar tuh kayak misal seminggu 4 kali, kayak sekali belajar tuh 20 menit, bisa kita luangin waktu tanpa ke distraksi apapun. Itu Hmm, harus sih, gak boleh ke distraksi. kita balik lagi ke Olimpiade Iis. Boleh tahu gak sih gimana proses pendaftaran kamu selama mengikuti Olimpiade ini? Jadi pas aku udah lihat posternya itu, aku coba cek linknya, link pendaftaran, ada link pendaftarannya. Lalu aku ngisi biodata di link pendaftaran itu. Hmm, Kalau boleh selang waktu dari kamu daftar sampai kamu mengikuti Olimpiade itu berapa berapa jangka waktunya? Sekitar dari pas aku daftar sih sekitar 3 mingguan ya. Cukup lama ya. Boleh dong Is, spill tipis-tipis soal yang kemarin ada di Olimpiade. Oh iya boleh. Jadi aku kaget sih pas awal buka soalnya, aku ini mah bukan mapel kelas 10, ada kelas 11, kelas 12 juga. Ya salah satunya tuh tentang metabolisme tubuh yang biasanya dipelajari di kelas 11. Pastinya sulit dan gak gampang ya Is. Karena kan kita belum pelajari tapi udah ada di soal Olimpiadenya ya. Eh, kita kan masih kelas 10 ya Is. Gimana cara kamu bisa menjawab soal-soal mata pelajaran kelas 11 dan 12? Kan aku udah tahu nih ya, Olimpiade pasti soalnya bukan cuma kelas 10 doang dong. Nah jadi aku kayak belajar mandiri, cari latihan soal, lihat YouTube, lihat Google, kayak cari web-web yang menurut aku bisa aku pelajari gitu. Hmm, Wah pasti butuh semangat yang besar ya dan harus konsisten juga pasti belajarnya. Gimana nih Is kalau nanti ada teman-teman yang nonton podcast Pijar juga yang mau ikuti Olimpiade kayak kamu? Teman-teman boleh cari informasi di web. Nanti ada beberapa universitas yang nyelenggarain, tapi teman-teman juga harus hati-hati karena ada beberapa yang tidak legal. Kalian boleh tanyakan ke teman atau guru untuk mencari tahu informasi tentang legalitasnya. Hmm.
Jadi kayak cari tahu ya itu teh pasti atau enggak, penipuan apa enggak. Soalnya kan takut ya nanti kalau tiba-tiba itu penipuan atau gimana. Iya. Yang terakhir, sebelum podcastnya saya tutup nih, ada pesan gak buat teman-teman yang nonton podcast kali ini? Buat teman-teman, pokoknya jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Kalian tuh harus berani mencoba hal-hal baru. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu hasilnya bakal kayak gimana. Nambah pengalaman dan nambah ilmu itu penting. Bener banget, Kita teh sebagai pelajar harus mempunyai jiwa-jiwa seperti Iis yang berani mencoba dan gak takut gagal. Terima kasih Iis sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa termotivasi dari cerita perjalanan Iis mengikuti Olimpiade ini. Dan pesan dari podcast kali ini yaitu tetap semangat belajar dan terus berani mencoba hal-hal baru yang positif ya pastinya, yang mencerminkan kita sebagai pelajar. Saya tutup podcast ini. Saya Roja Maulana Zaluka sebagai host. Dan saya Ismaya Sarah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.